Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Jessica Nova. Kali ini aku mau bahas tentang bingung puting pada bayi. Kenapa sih bisa terjadi bingung puting sama bayi? Terus biasanya gejalanya apa? Kalau misalnya sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Masih bisa nggak bayinya itu mau menyusu lagi dari payudara ibu? Yuk kita sharing sama-sama di sini. Jadi bingung puting itu biasanya melanda para bayi yang ibunya bekerja. Kalau waktu itu twins mengalami bingung puting di umur 3 bulan. Kenapa bisa terjadi bingung puting? Faktornya itu banyak. Salah satunya yang pasti karena ibunya bekerja, jadi jarang skin to skin sama bayi. Lalu bisa jadi juga pemberian posisi ASIP dalam botol lebih nyaman ketimbang posisi dia menyusu langsung dari ibunya. Yang ketiga, bisa juga jadi faktor pemilihan botol susu. Kenapa pemilihan botol susu ini juga masuk ke dalam beberapa faktor penyebabnya? Karena waktu itu aku ngasih twins botol susunya yang biasa, yang untuk newborn, yang kecil itu bentuk dotnya juga ya dot pada umumnya biasa gitu. Ternyata setelah 3 bulan pemakaian, ya mereka lebih suka pakai botol susu itu ketimbang dengan menyusu langsung dari payudara ibu. Karena kalau misalnya menyusu langsung dari payudara ibu, mereka kan pasti harus membuka mulutnya lebih lebar ketimbang dari botol susu yang ujungnya sempit atau kecil. Nggak perlu usaha banyak tapi aliran susunya tuh udah lumayan deras. Nah, itu bisa jadi juga masalah untuk bayi-bayi yang ditinggal bekerja oleh para ibunya. Gejalanya gimana? Kalau misalnya bayinya udah mulai kelihatan tanda-tanda bingung puting nih kayaknya anaknya. Kalau twins waktu itu mulai kelihatan bingung puting, jadi pelan-pelan sih, haus, mau menyusu tapi dikasih payudara langsung masih mau menghisap, tapi cuma sebentar, habis itu dilepas lagi dia nangis lagi. Waktu itu masih belum curiga kalau ini kenapa ya, kok biasanya menyusunya lahap, ini mulai aneh nih. Sampai 1 minggu kemudian benar-benar menolak payudara sama sekali. Jadi begitu nangis, kehausan, minta susu, begitu dikasih payudara semakin histeris nangisnya dan sama sekali nggak mau nyusu. Terus kalau udah terjadi gimana cara mengatasinya? Nah ini benar-benar harus ekstra sabar banget, benar-benar sabar yang panjang, terus usaha dan jangan menyerah. Gak dipungkiri pada saat bingung puting ini terjadi di anak kita sendiri gitu, pasti akan banyak suara-suara yang oh itu berarti udah mau berhenti nyusu, udah nggak mau nyusu lagi sama ibunya, kasih aja botol susu, yang penting masih ASI. Banyak mungkin yang pendapat-pendapat kayak gitu masuk ke kita sendiri gitu, dan jujur aja sebenarnya itu membuat kita juga jadi ragu kan, apa benar anaknya juga benar-benar udah nggak mau nyusu sama ibunya. Waktu itu benar-benar aku dalam kondisi yang cukup stres karena kok bisa cepet banget, masa cuma 3 bulan nyusu terus habis itu mereka udah selesai gitu, padahal seharusnya direct breastfeeding itu sampai dengan 6 bulan. Akhirnya aku searching banyak, cari-cari tentang bingung puting tuh kayak gimana sih. Terus kebetulan juga aku follow Instagramnya Dr. Tiwi. Kalau kalian tahu, Dr. Tiwi itu spesialis anak di rumah sakit Bunda kalau nggak salah. Aku follow Instagramnya dan aku lihat-lihat tuh, oh ternyata ada nih pembahasan tentang bingung puting. Aku lihat YouTube-nya, terus di situ dijelasin, oh ternyata bisa kok balik lagi direct breastfeeding normal, bisa banget. Cuma memang harus butuh kesabaran ekstra. Apa yang aku lakukan pada saat itu? Jadi pada saat bayi lagi menangis histeris, kehausan, jangan pernah paksa harus menyusu dari payudara. Nggak bisa kayak gitu, karena semakin kita paksa dia akan semakin histeris dan trauma gitu. Jadi lebih baik, oke, dia lagi nggak mau menyusu dengan ibunya langsung, diakalin aja. Jadi kalau waktu itu aku caranya kasih hanya setengah porsi di botol susu mereka, terus biarin aja mereka minum dari botol susu yang setengah porsi ini. Terus begitu mulai udah kayak agak nge-fly gitu, bayi-bayinya udah ditarik karena sudah habis botol susunya, diganti pakai payudara langsung.
awal-awalnya agak-agak nolak, tapi biasanya bayi kalau udah keenakan lagi nyedot susu terus susunya habis kan kesel ya. Nah itu kalau kita kasih payudara langsung dia kayak nggak ada pilihan gitu, mau nggak mau, oh ya ini ada sumber susunya. Itu berapa lama terjadinya? Kalau aku waktu itu cukup lama ya, balikinnya sekitar 2 minggu deh. 2 minggu tuh sampai bener-bener mereka mau untuk direct breastfeeding dengan normal tanpa bantuan botol susu dulu gitu kalau ibunya ada di rumah. Memang harus sabar, ekstra sabar banget. Dan yang terpenting lagi, dukungan dari suami dan keluarga, anggota keluarga yang tinggal di rumah itu benar-benar harus mendukung. Perbanyak skin to skin dengan bayi. Jadi walaupun tidak menyusui, tapi biarin aja nempel di dekat payudara. Biar gimana pun merasakan dekapan hangat ibunya, itu membantu bayi untuk pelan-pelan balik lagi. Oh iya, nyusunya itu dari payudara, bukan dari botol susu. Kalau misalnya memang harus cuti 1, 2, 3 hari, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Kalau aku waktu itu juga sempat ngambil cuti 2 hari supaya bisa lebih panjang waktunya skin to skin sama anak. Terus gimana kalau misalnya setelah beberapa hari skin to skin terus harus ditinggal bekerja lagi? SOP yang diterapkan di rumah itu harus diikuti seluruh anggota keluarga. Makanya aku bilang dukungan dari suami dan anggota keluarga itu sangat-sangat penting. Misalnya, posisi pemberian ASI pada saat kita bekerja itu harus sama seperti kayak dia lagi menyusu dengan ibunya. Kalau aku waktu itu karena nggak pernah menyusui anak sambil digendong-gendong, jadi aku bilang ngasih ASI jangan sambil dia digendong-gendong, karena itu akan membuat bayi lebih nyaman tentunya kan. Kalau pakai botol susu bisa sambil digendong-gendong, diayun-ayun kemana-mana gitu, sedangkan sama ibunya enggak. Nah itu juga mempengaruhi, cukup banyak membantu pada saat seluruh anggota keluarga itu menerapkan aturan yang juga membantu kita untuk mengembalikan si bayi dari kebingungan dengan payudara ini. Buat suasana menyusui dengan menyenangkan, bisa dengan sambil bersenandung, kemudian tatap mata babynya, dia lucu banget, terus kasih pengertian kalau minumnya itu dari payudara bukan dari botol kalau maminya ada di rumah atau ibunya ada di rumah gitu. Bayi itu pintar kok, mereka bisa diajak bicara dari hati ke hati, dan itu terbukti mereka sangat menyimak apa yang dikatakan ibunya. Dan yang terpenting adalah sabar, kelola emosi, dan jangan stres. Kalau misalnya kita stres, itu mempengaruhi juga dengan produksi air susu. Aku sempat mengalami pada saat itu 1 minggu pertama cukup stres, jadi itu mempengaruhi dengan jumlah produksi ASI. Begitu aku mulai, harus sabar, nggak bisa kita paksain, pelan-pelan dibantu bayinya untuk juga kembali direct breastfeeding. Akhirnya aku mulai bisa lebih relax, terus produksi ASI-nya tetap seperti biasa gitu, tetap kayak sebelumnya, nggak mengalami penurunan lagi. Lalu yang perlu kita ingat dan camkan, misalnya nih ada sumbangan suara dari orang-orang yang bilang nggak apa-apa, udah yang penting dipumping aja, dikasihnya tetap ASI. Guys, alat pumping, sebaik-baiknya alat pumping mengosongkan payudara ibu, tidak ada yang lebih baik dari hisapan mulut bayi pada saat menyusu langsung dengan ibunya. Kenapa? Karena untuk memproduksi ASI diperlukan hormon prolaktin, yang mana hormon itu terstimulasi dari hisapan mulut bayi pada payudara ibu. Dan pada saat menyusui langsung itu memang menciptakan bonding yang sangat kuat dengan bayi, sampai membuat kita tuh ngerasanya kayak meleleh, terharu, bahagia, campur aduk. Nah, perasaan bahagia dari si ibu itu juga membantu produksi ASI yang semakin banyak. Nah, berikutnya pemilihan botol susu. Pada saat mereka sudah mulai transisi, udah mulai mau normal nih, balik lagi menyusui langsung dengan ibunya, aku mulai cari-cari botol susu yang dia tipe dotnya itu wide neck, atau yang dia lebih menyerupai dengan payudara ibu. Jadi kalau misalnya dia nyusu, itu bentuk mulutnya nggak sempit kayak yang botol-botol susu pada umumnya. Makanya aku pernah posting review botol susu, beberapa review botol susu untuk bayi. Itu karena bisa sebanyak itu botol-botolnya, karena aku coba-coba, jujur aja. Aku cari yang tipenya wide neck, yang paling sesuai dengan gerakan mulut mereka pada saat menyusu langsung dengan payudara ibu. Kenapa pemilihan botol susu juga menentukan bagaimana supaya si bayi tidak terjadi lagi bingung puting ke depannya. Sehari-hari kan pasti setelah kita tinggal bekerja lagi, mereka minumnya dari mana lagi kalau bukan dari botol susu ya kan? Makanya aku cari botol susu yang dia pada saat menghisap di botol
tidak jauh beda dengan gerakan mulutnya pada saat menghisap langsung dari ibunya. Ketemulah yang terbaik pada saat itu untuk dipakai twins. Ada di sini videonya kalau kalian mau nonton. Jadi kesimpulannya, menurutku untuk ibu bekerja lebih baik pilih botol susu untuk bayi yang tipenya wide neck, yang lebar nipelnya, bukan yang kecil mengerucut gitu, enggak. Pilih yang lebar. Jadi pada saat dia menyusu di botol dan menyusu dengan ibunya langsung, itu tidak terjadi perbedaan yang terlalu drastis gitu. So buat para mamis mungkin di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama, bayinya lagi mengalami bingung puting, jangan menyerah. Aku tahu banget rasanya karena di minggu pertama itu rasanya stres banget. Anaknya nangis, kita juga ikut nangis karena bingung kenapa dia nggak mau nyusu sama ibunya langsung gitu. Tapi percayalah, dengan kesabaran semua akan kembali seperti sedia kala. Kuncinya sabar, tetap berusaha, dan jangan menyerah. Itu dia sharing bingung puting yang aku pernah alami dengan kedua bayi kembarku. Semoga informasi di video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Juga jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe di channel YouTube aku, Jessica Nova. Sampai jumpa lagi, bye!